lampu penggerak, cahaya ilmu menyinari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Gilar Sagita, CGP, calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya bersama Pak Halomuan Siregar akan bincang-bincang atau percakapan pra-observasi. Apa kabar Pak Halomuan? Kabar baik Pak Asep. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pra-observasi yang akan dilakukan oleh Bapak. Namun ada beberapa hal yang harus diikuti dulu atau direncanakan dulu. Pertama, kita pra-observasi sudah kita lakukan atau sekarang sedang kita lakukan. Kemudian nanti Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas, dan nanti setelah pembelajaran di kelas ada pasca observasi, saya akan bertanya lagi kepada Bapak apa yang telah didapatkan di pembelajaran itu. baik Pak. Baik, Pak Halomuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran nanti yang akan Bapak capai di pembelajaran itu? Baik Pak, terima kasih. Jadi ada 3 nih Pak tujuan pembelajaran yang akan saya capai ya di dalam kegiatan belajar mengajar yang akan saya lakukan minggu depan. Nah, jadi yang pertama itu adalah menjelaskan alasan bersyukur untuk keluarga kepada Allah. Lalu yang kedua itu mendaftarkan hal-hal yang siswa dapat pelajari dari keluarganya. Lalu yang ketiga itu membuat karya kreatif sebagai tanda terima kasih atas keluarga kepada Tuhan. Baik, itu ya, jadi karya kreatif dari Tuhan, kemudian dari yang lain juga. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu, area pengembangan yang ingin dicapai, apa saja Pak? Ya, jadi dari tujuan pembelajaran itu ada 3 nih Pak yang saya mau capai. Yang pertama itu adalah area atau aspek spiritual ataupun sosialnya Pak ya, di mana siswa dapat menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas keluarga yang diberikan, dan juga siswa dapat menunjukkan sikap hormat kepada orang tua. Nah, jadi yang kedua itu adalah aspek pengetahuan. Nah, di dalam aspek pengetahuan ini siswa itu mampu untuk mendaftarkan hal-hal yang baik yang dia terima di dalam keluarga, seperti itu Pak. Lalu yang ketiga itu ada aspek keterampilan. Nah, di aspek keterampilan ini siswa dapat membuat suatu karya kreatif yang berupa puisi, syair, atau gambar, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan ataupun minat daripada siswa itu sendiri. Nah, itu sebagai bentuk karya itu adalah sebagai bentuk di mana siswa itu berterima kasih kepada Tuhan atas keluarga yang diberikan kepada siswa. Demikian Pak. Baik, jadi area yang Bapak capai itu ada 3 ya Pak ya? Betul sekali Pak. Area spiritual, kemudian area pengetahuan, dan area keterampilan. Betul. Di mana siswa nanti supaya bisa menghormati orang tua yang ada di keluarganya ya. Betul sekali Pak. Baik Pak. Selanjutnya, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan dari mulai strategi, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang nanti Bapak akan laksanakan? Iya Pak. Jadi di dalam strategi pembelajaran yang saya akan terapkan itu adalah saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang itu juga akan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini tentu akan dibagi kelompok, yaitu kelompok yang memiliki kemampuan secara visual ataupun dengan siswa yang memiliki kemampuan auditori ataupun kinestetik. Gitu ya Pak. Itu, Pak. Jadi itu strategi yang akan saya buat nanti di dalam pembelajaran Pak. Iya. Lalu yang di dalam untuk modelnya itu saya menggunakan model discovery learning Pak. Jadi siswa akan menemukan hal-hal baik yang pernah ataupun yang sedang ia alami di dalam keluarga, seperti itu Pak. Lalu metode yang akan saya pakai itu ada, yaitu metode diskusi kelompok. Nanti akan ada dibikin beberapa kelompok untuk mereka berdiskusi tentang materi pelajaran yang akan diberikan. Lalu saya juga mempersiapkan PowerPoint, yaitu untuk
mengakomodasi dari siswa yang visual gitu loh Pak. Ya. Lalu tentu saya butuh whiteboard untuk menulis, dan juga tidak lupa buku siswa dan juga LKPD, seperti itu Pak. Ya, dari strategi tadi Bapak udah siapnya dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ya. Betul. Kemudian model pembelajaran discovery learning juga yang Bapak akan nanti terapkan. Betul. Kemudian metode-metode ada banyak yang Bapak lakukan nanti ya, Ya, untuk metode. Baik. Bagaimana dengan media pembelajaran nanti di kelas yang akan Bapak siapkan? Baik Pak, media pembelajarannya itu saya persiapkan itu LKPD. Lalu ada PowerPoint sebagai untuk memfasilitasi siswa yang visual itu Pak. Lalu juga tentu saya butuh laptop, dan saya juga menggunakan whiteboard untuk menulis, mencatat hal-hal yang penting bagi siswa. Lalu ada juga buku siswa, begitu Pak. Ya, jadi ada beberapa macam media pembelajaran yang Bapak siapkan ya, LKPD, betul, kemudian PPT, laptop, dan buku paket atau buku pelajaran ya. Betul sekali Pak. Nah, dari semua yang Bapak siapkan itu, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan pembelajarannya? Nah, rencana karena ini pembelajaran ini ada di kelas 5 ya Pak ya, Ya, maka saya akan adakan itu di hari Kamis. hari Kamis. Pagi. Oke, pagi ya. Ya, jam Oke. pertama kalau nggak, iya Pak, jam pertama. Oke. Setelah Bapak siapkan semua yang tadi, kira-kira apa kesan yang Bapak dari percakapan kita ini? Baik Pak, jadi saya berterima kasih telah diadakan pra-observasi ini dengan Pak Asep, sehingga saya bisa lebih siap untuk mengadakan mempersiapkan pembelajaran nanti Pak di hari Kamis. Nah, jadi saya sudah tahu apa yang akan saya perbuat, seperti saya akan mempersiapkan semua bahan-bahan materi pelajarannya yang berdiferensiasi maupun juga yang berkaitan terintegrasi gitu Pak dengan pembelajaran sosial emosionalnya Pak. Baik, terima kasih atas sharing Bapak hari ini. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian percakapan saya dengan Pak Halamon Siregar. Sampai ketemu lagi nanti di pasca supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan mulai pelajaran kita ya. Nah, siapkan diri kalian untuk kita berdoa terlebih dahulu.
anak-anak, sampai di sini pelajaran kita. Nanti kita akan kembali di pelajaran 2 berikutnya. Kalian tetap semangat untuk belajar? Oke, sampai jumpa. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri kita dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Gilar Sagita, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan berdiskusi tentang pasca observasi bersama rekan saya, yaitu Bapak Halomuan Siregar, dan di sebelah kanan saya juga ada Ibu Nur Aini, MPD pengajar praktek CGP angkatan 10 atau pengajar praktek dari saya. Baik, mari kita mulai, Pak. Setelah pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas, saya melakukan observasi. Nah, di sana itu bagaimana? Apa yang Bapak lakukan saat mengajar itu? Ya, baik Pak Asep. Nah, jadi pada waktu saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tadi itu Pak, dan Bapak juga nggak di observasi saya melakukan beberapa hal sesuai dengan indikator pengembangan yang saya sudah sampaikan ke Bapak waktu pra-observasi itu Pak. Yaitu di area spiritual, pengetahuan, dan juga di area keterampilan Pak. Nah, di area spiritual itu saya menanyakan kepada siswa hal-hal apa sih yang kalian dapat pelajari nih di rumah ketika mereka bersama orang tua. Apa hal-hal baik yang bisa menjadi budaya positif di dalam diri mereka. Nah, jadi itu saya tanyakan pada para siswa yang belajar tadi Pak ya. Lalu selain daripada itu, di aspek spiritualnya itu, saya nanyakan juga kepada mereka hal apa yang mereka bisa lakukan untuk mereka sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas keluarga yang diberikan kepada mereka. Nah, jadi itu di aspek spiritual dan juga sikap ya Pak ya. Nah, di aspek pengetahuan, saya memberikan beberapa model pembelajaran yang berbeda atau berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses. Nah, menurut gaya belajar mereka Pak, karena mereka kan ada yang auditori nih Pak ya, ada juga yang mereka visual. Nah, kebetulan di kelas saya nggak ada yang kinestetik Pak, jadi cuma 2 itu doang Pak ya. Iya. Nah, di area visual dan juga auditori, jadi saya berikan mereka, sajikan mereka tuh gambar juga video. Nah, jadi mereka bisa mengamati itu Pak di situ. Nah, ketika mereka mengamati, mereka belajar di situ. Nah, yang bagi mereka yang auditori, mereka tentu perlu penjelasan dari gambar-gambar yang sudah disajikan melalui PowerPoint itu Pak ya, dan juga video yang saya sajikan itu. Nah, dan akhirnya saya melihat anak-anak itu antusias ya Pak ya. Nah, karena setelah mereka mengamati itu, mereka harus juga berdiskusi, ada tanya jawab di situ, supaya mereka bisa menerapkan atau menuangkan apa yang mereka dapat itu melalui tulisan, supaya mereka bisa mempresentasikan nanti di depannya. Nah, jadi itu di area pengetahuan yang sudah saya kembangkan berdasarkan indikator pengembangan yang sudah saya sampaikan waktu itu. Nah, di area keterampilan tuh Pak, di area keterampilan anak-anak itu saya minta setelah mereka berdiskusi, mereka bertanya jawab, nah mereka maju ke depan mempresentasikan hasil ya? Iya, hasil diskusi mereka tuh Pak. Nah, itu di dalam diferensiasi prosesnya mereka. Dan di situ juga ada pembelajaran sosial emosional Pak. Ya, bagaimana anak-anak tuh ketika diskusi tuh Pak kan, ada yang kesal, ada yang marah kan, karena nggak sesuai nih kadang-kadang nih Pak dengan pikiran mereka kan. Jadi teman, wah saya nggak boleh begitu, maunya seperti itu Pak. Tapi ya itulah proses belajar Pak. Iya, jadi aktif tuh anak-anak tuh Pak. Nah, habis itu mereka maju ke depan. Nah, mereka mempresentasikan hasil diskusi, hasil rembuk mereka, dan akhirnya kelihatan bahwa mereka itu sudah mencapai apa yang sudah tertulis dalam tujuan pembelajaran. Gitu, Pak. Jadi itu yang sudah saya lakukan pada sesi kegiatan pembelajaran yang Bapak observasi saya. Baik, Bapak luar biasa ya. Ketiga aspek yang Bapak lakukan di pembelajaran telah terpenuhi menurut saya.
di mana aspek spiritual itu siswa dapat menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas keluarga yang diberikan, Iya, Pak. dan siswa yang dapat menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tuanya. Benar. Ya. Kemudian Bapak juga sudah melakukan aspek pengetahuan. Wah, luar biasa ini. Di mana siswa mampu mendaftarkan hal-hal yang baik yang dapat dipelajari dan diterima oleh keluarganya. Dan yang ketiga itu aspek spiritual, aspek keterampilan ya, Pak. Ya, Aspek keterampilan di mana siswa dapat membuat presentasi, itu sangat luar biasa sekali, Pak ya. Ya. Nah, kira-kira Bapak selanjutnya yang ingin dikembangkan dari pembelajaran yang telah dicapai yang tadi itu gimana, Pak? Nah, setelah hasil pembelajaran tadi, saya akan mengembangkan di aspek keterampilannya nih, Pak. Aspek keterampilan. Ya, jadi ada diferensiasi produk. Karena tadi kan belum berdiferensiasi produk nih, Pak. Ya. Karena masih satu, Masih hanya presentasi doang. Oke, presentasi aja. Nah, saya pengen mereka itu juga punya hasil karya mandiri nih. Apakah mereka misalnya punya kemampuan menggambar, atau membuat puisi, atau mengarang. Nah, itu bisa menjadi capaian yang pembelajaran yang maksimal nantinya, Pak, di dalam keterampilan anak-anak. Dan itu area yang akan saya kembangkan ke depannya, Pak, setelah pasca observasi ini. Gitu loh, Pak. Baik ya. Terima kasih ya atas diskusi kali ini. Saya kira cukup. Nanti mudah-mudahan di pembelajaran Bapak selanjutnya kita bisa berdiskusi kembali ya. Baik, Pak. Terima kasih. Demikian kita akhiri saja diskusi ini ya, Pak ya. Baik, Terima kasih Pak, banyak, Chef. Pak ya. Ya. Baik. Demikian diskusi kali ini pasca observasi saya dengan Pak Haloman Siregar ya. Sampai ketemu di pembelajaran atau diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.